Baik Ustadz, kita langsung masuk ke pertanyaan dari chat nih Ustadz. Dari Pak Junaidi Ustadz, seorang caleg yang harus kampanye, yang harus menceritakan prestasi-prestasinya dan kelebihan-kelebihan dirinya. Bagaimana harus tawadhu? Mohon penjelasan Ustadz, pencerahannya. Jadi ini memang agak dilema nih Ustadz. Ketika dia menceritakan berarti ada kesombongan, tapi dia harus berkampanye untuk menceritakan supaya dia terpilih gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik. Nanti ada kriteria Pak, kayaknya perlu pakai kriteria, misalnya begini. Kalau kita bikin kriteria orang disebut sombong, itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, misalnya ada 5. Kalau orang cuma memenuhi 2, dia belum sombong, hampir sombong. Atau baru 1. Karena menceritakan itu boleh Pak. Menceritakan itu boleh, bercerita. Bapak misalnya dengan anak cerita, dulu tuh Bapak itu ya belajarnya itu ya jalan kaki. Kan, itu kan dasar kita bukan ingin menyombongkan diri pada anak, ngapain sombong pada anak, tapi ingin memotivasi. Nah, motivasi kita sampaikan dalam yang paling gampang menceritakan apa yang kita jalani, dan kemudian yang kita jalani itu membuat kita berhasil. Nanti ada yang cerita, ya misalnya kayak di pesantren saya itu dulu waktu saya di pesantren, misalnya ya kita biasa khatam Quran seminggu sekali, mentok-mentok sebulan sekali, bahkan kalau normal-normalnya ya 3 hari sekali khatam Quran lah. Itu kan konsepnya, konteksnya adalah menceritakan, bukan dalam rangka sombong. Dan kita yang mendengarkan tahu nih Ustadz menceritakan untuk memotivasi kita bahwa yang kita alami sekarang sama dengan yang dialami oleh Ustadz-Ustadz yang terdahulu. Tetapi kok mereka bisa, saya harus bisa. Nah, maka ketika konteksnya caleg, nanti dibedakan. Ada yang memang sekedar memperkenalkan dirinya supaya orang yakin, orang percaya dipilih nih gitu, karena dia punya pengalaman, dia punya prestasi. Jadi perkenalan kan penting, nggak mungkin kita dipilih kalau nggak dikenal. Pertama kali kan dikenal, lalu disukai dan dipilih, gitu kira-kira. Tapi nanti ada yang konsepnya gini Pak, ini saya di sini, saya menceritakan kondisi saya. Ketika dia menceritakan yang lebih, lalu merendahkan orang lain. Nah, inilah konsep yang bertentangan dengan tawadhu, gitu kira-kira. Jadi jangan pahami tawadhu itu artinya kita tidak menyampaikan prestasi kita. Tetap sampaikan Pak. Kalau Bapak punya autobiografi, tulis aja. Tulis aja. Ini kan nanti isinya pengalaman, pengalaman menyenangkan, suka duka kita ceritakan. Supaya orang bisa belajar, supaya orang bisa mengambil ibrah. Nah, lalu yang membedakan apa? Yaitu tadi, nanti kalau ada waktu Bapak dan Pak Junaidi misalnya bisa melihat kriteria. Orang disebut sombong ketika dia merendahkan orang lain. Jadi bukan sekedar bercerita prestasi dia, tapi bercerita dalam rangka, dia mah nggak ada apa-apanya mas saya. Itu udah sombong. Lawan tawadhu sombong. Jadi kalau cuma bercerita doang nggak apa-apa. Apalagi konteksnya mau kontestasi, supaya orang yakin memilih, dan kita merasa layak untuk dipilih, kita sampaikan ini prestasi saya, nggak ada yang bohong, beneran-bener. Saya pernah kuliah di sini, pencapaian saya ini, saya bisa kok mengelola amanah dengan baik. Nah itu nggak masuk takabur. Tapi kalau kemudian jangan pilih dia mah nggak ada apa-apanya saya. Nah ini wajahnya sangat alami Pak, alami merendahkan alami orang sombong. Nah itu secara alami kita bisa membedakan mana yang didasari memperkenalkan diri, bahkan memotivasi orang lain, gitu kan? Motivasi kan penting, dan kita menceritakan pengalaman untuk motivasi. Dan mana yang dalam rangka menyombongkan diri dan menganggap orang lain rendah, tidak sehebat dirinya. Itu yang saya kira kita bisa. Walaupun kalau mau dijadikan standar, ya kita bikin ukurannya 1 sampai 5. Misalnya saya gini Pak, narsistik itu ternyata penyakit mental. Orang yang kena narsistik itu nanti dalam konteks dalam kondisi tertentu membahayakan dirinya. Tetapi orang disebut narsistik ternyata baru saya belum lama mendiskusikan tema narsistik. Itu poinnya ada 1 sampai 10 Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini orang disebut narsistik itu menurut pakar-pakar psikolog kalau 10 poin ini terpenuhi. Terpenuhi ya, semua ada. Sementara kalau nggak terpenuhi, dia belum masuk kategori narsistik yang sakit. Mungkin kalau 7 sudah hampir sakit. Tapi kalau 5 mungkin ya baru sekedar menceritakan. Jadi nggak melulu orang yang posting makanan, tempat yang dia kunjungi itu menjadi narsis, bukan. Ternyata ada
ada beberapa kriteria lain yang membuat dia masuk kategori narsistik yang harus diobati, atau narsistik yang masih dalam kategori normal, atau malah bukan narsis sama sekali. Jadi menceritakan prestasi, kalau dalam rangka memperkenalkan diri boleh. Yang tak boleh itu kalau sampai kita merendahkan orang lain, memandang orang lain lebih rendah dari kita, atau meningkatkan derajat kita kita merasa lebih tinggi dari yang seharusnya. Kita di sini, kita merasa di sini, yang nggak boleh. Nah, tinggal karena saya belum mampu belum selesai kali ya merumuskan kriteria-kriteria yang masuk kategori tawadu dan takabur, tapi menurut saya sih kita bisa menilai kok, oh dia bercerita dalam rangka motivasi. Dan saya yakin sebagai orang tua kita sering menceritakan pengalaman kita, belajar di luar negeri, belajar di kampung, belajar apa kepada anak, dan itu konteksnya bukan takabur, tapi pengen bercerita. Juga pada teman, konteksnya dalam rangka bercerita. Nah, perlu kriteria yang rigid yang kita gunakan untuk menilai orang ini masuk kategori tawadu, atau tawadu pura-pura, atau malah takabur. Kira-kira gitu, Pak. Mungkin bisa disusulkan, Ustadz. Untuk kriteria bisa disusulkan. Kayak Pak Junaidi bisa itu nanti. Baik, jadi kata kuncinya adalah Pak Junaidi bisa nyusun sendiri, nanti kirim ke saya, Pak, untuk itu diri kita yang menilai, bukan ke orang lain. Artinya kalaupun sudah ada kriteria tawadu itu kayak gini, ada 5, itu bukan untuk menilai orang lain, oh kayaknya dia tawadu, ukuran kita ya, tapi untuk menilai kita, kok saya masih belum ya, nah kayak gitu. Jadi kriteria tawadu itu lebih pada personal kita yang mengukur. Kadang-kadang mungkin jumlahnya nggak jadi 5, bisa 6, bisa 7 kriterianya, bukan untuk kita terapkan pada orang lain. Jadi sombong jatuhnya itu. Bentar-bentar itu kayaknya tawadu, enggak tawadu, malah jadi begitu, jadi sombong. Kira-kira gitu Pak Junaidi. Jadi ada kata kuncinya, jangan merendahkan orang lain dan jangan sombong, ya. Ya, lawan dari tawadu adalah takabur. Sombong.